Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vito Triabudi, NIM 23601076. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar teknik industri. Saya akan menjelaskan tentang body of knowledge yang keenam, ekonomi dan faktor manusia. Overview mesin, peralatan breakdown, kegunaan fungsi mesin dan alat bantu kerja. Produksi sayur tenun di Desa Wedani Gresik, Jawa Timur, dilakukan dalam beberapa tahap. Misalnya, tahap langkah ini benang katun digunakan sebagai bahan baku dan diwarnai dengan motif sarung yang diinginkan. Pada titik ini, alat bantu berikut digunakan: alat pewarna timbang pada pewarna, alat pengikat benang, dan proses tenun. Pada tahap ini benang yang sudah diwarnai menjadi kain sarung. Pada titik ini, alat bantu berikut digunakan. Proses selesai. Mesin pemotong kain digunakan untuk memotong kain sarung menjadi ukuran yang diinginkan. Mesin ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu meja pemotong dan pisau pemotong yang digunakan untuk pemotong kain, dan meja pemotong penahan kain agar tidak bergerak saat dipotong. Overview mesin atau peralatan pendukung kerja yang tidak ekonomis. Yang pertama, alat bantu kerja yang harus didesain ulang untuk pabrik sarung Wedani. Salah satu pusat manufaktur sarung terbesar di Indonesia terletak di Desa Wedani Gresik, Jawa Timur. Mulai dari tenun, batik, hingga katun, pabrik ini membuat sarung dengan berbagai motif dan bahan. Salah satu desain ulang alat bantu kerja yang dapat digunakan di pabrik sarung Desa Wedani adalah sebagai berikut. Alat pemotong kain. Alat ini memiliki pisau yang lebih tumpul dan dilengkapi dengan pelindung pisau. Usulan redesign membantu kerja basis ekonomi antropometri. Metode ekonomi antropometri yang didasarkan pada ukuran tubuh dan kemampuan fisik manusia dapat digunakan untuk mendesain ulang alat bantu kerja yang kurang ekonomis. Satu, mesin untuk pemotong benang. Mesin ini dibuat lebih kecil darinya sehingga mudah dibawa oleh pekerja. Mesin juga membuat suara yang lebih halus sehingga tidak mengganggu konsentrasi pekerja. Alat untuk pemotong kain. Untuk menghindari luka pada pekerja, pisau dibuat lebih tumpul dan dilengkapi dengan pelindung pisau untuk mencegah luka saat bekerja. Lepasan kain dari alat. Posisi alat juga disesuaikan dengan tinggi badan pekerja sehingga pekerja tidak perlu membungkuk atau memanjang terlalu tinggi. 3. Meja kerja yang didesain ulang dan kursi kerja yang didesain ulang terbuka di jendela baru. Untuk menghindari pekerja membungkuk atau menjangkau terlalu tinggi, kursi kerja tinggi disesuaikan dengan tinggi badan mereka. Pekerja dapat dengan mudah berpindah dari satu posisi ke posisi lain berkat sandaran kursi bekerja yang nyaman dan rodanya. Mesin pemintal benang dimensi: lebar 50 cm, panjang 100 cm. Dimensi antropometrinya adalah 80 cm tinggi. Berdiri tegak pada dalam 165 cm, siku-siku 1 cm, bahu 1150 meter. Perbandingan dimensi alat bantu kerja dengan dimensi antropometri. Dimensi antropometri alat bantu kerja: panjang 1 cm, tinggi badan berdiri tegak 165 cm, lebar 50 cm, tinggi siku 1 cm, tinggi 80 cm, tinggi bahu 150 meter. Perbaikan dimensi. Tinggi dimensi diturunkan menjadi 140 cm sehingga pekerja tidak perlu membungkuk terlalu rendah saat menggunakannya. Lebar mesin diturunkan menjadi 70 cm sehingga pekerja lebih mudah mengakses tombol dan tuas mesin. Body of knowledge yang ketujuh yaitu supply chain management. Peralatan yang diperlukan untuk proses produksi seperti mesin, peralatan diberikan oleh pemasok perlengkapan. Serat diubah menjadi benang melalui proses pemintalan benang. Proses pewarna benang membuat benang berwarna. Pabrik Wedani membuat sarung menggunakan mesin-mesin canggih dan peralatan berkualitas tinggi sehingga produknya berkualitas tinggi dan memenuhi standar internasional dibandingkan dengan konfigurasi rantai pasokan. Overview potensi risiko, event, dan penyebab risiko. Risk against objek usaha terpilih. Hasil observasi di pabrik sarung Wedani menunjukkan bahwa beberapa faktor tambahan yang tidak dapat
yang dapat meningkatkan risiko bisnis termasuk sumber daya manusia yang buruk. Hal ini dapat ditujukan oleh karyawan yang tidak mahir menggunakan mesin produksi, tidak memahami prosedur keselamatan kerja, dan tidak termotivasi untuk bekerja. Tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan karena pabrik sarung wedani masih menggunakan metode produksi tradisional, sulit untuk menyesuaikan produksi dengan perubahan permintaan pelanggan. Berikut adalah beberapa saran untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan pelatihan pengembangan karyawan ini dapat dicapai dengan pelatihan kerja, workshop, atau seminar untuk meningkatkan efisien dan efektivitas produksi, evaluasi sistem produksi, dan meningkatkan investasi teknologi diperlukan. Body of knowledge yang ke-9, product design and development. Identifikasi saat ini produk ada pada fase apa dari 4 pilihan berikut. Fase lahir, tumbuh, dewasa, matut, desain, pabrik sarung wedani. Tabel evaluasi awal risiko bisnis pabrik sarung wedani menunjukkan bahwa produk sarung wedani saat ini berada dalam fase perubahan. Beberapa indikator dapat menunjukkan hal ini seperti prediksi berapa lama produk akan bertahan di pasar. Menurut analisis awal risiko bisnis produk sarung wedani dimiliki potensi untuk bertahan di pasar dalam jangka panjang. Ini dukung oleh beberapa hal seperti inovasi berdasarkan klasifikasi tree design, ekonomis, meningkatkan kenyamanan sarung wedani baik untuk penggunaan sehari-hari maupun di acara-acara tertentu, dapat dicapai dengan mengubah desainnya, misalnya dengan menggunakan bahan yang lebih ringan dan lembut, atau dengan menambah fitur seperti kantong atau saku. Efektivitas meningkatkan fungsi sarung wedani untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini dapat dicapai dengan mengubah desain sarung wedani dengan menambah fitur baru seperti yang dapat dilipat menjadi lebih kecil atau digunakan alas tidur. Kekuatan meningkatkan ketahanan sarung wedani agar tahan lebih lama. Ini dapat dicapai dengan menggunakan bahan yang lebih baik untuk dengan meningkatkan proses produksi. Estetika, warna desain untuk membuat sarung wedani lebih disukai oleh pelanggan. Anda dapat mengubah desain dengan memasukkan warna dan motif yang lebih kontemporer atau sesuai dengan gaya terkini. Kualitas material meningkatkan kualitas bahan sarung wedani untuk membuat terlihat lebih mewah. Untuk mencapai hal ini, Anda dapat menggunakan bahan yang lebih baik seperti kain beludru yang lebih halus atau benang nilon yang lebih berkilau. Keunggulan untuk membuat sarung wedani unik dari yang lain, Anda dapat mencoba mengubah desain menggunakan bahan yang tidak biasa atau menggunakan teknik pembuatan yang berbeda. Teknologi dan ICT mengembangkan metode baru untuk menghasilkan produk, meningkatkan efisien dan efektivitas produksi untuk menghasilkan produk yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi baru seperti mesin produksi yang lebih canggih atau sistem informasi yang lebih terintegrasi. Pengembangan produk elektronik membuat produk digital yang dapat meningkatkan nilai produk sarung wedani. Ini dapat dicapai dengan membuat aplikasi untuk smartphone, memungkinkan pelanggan membeli sarung wedani, atau dengan membuat situs web yang menampilkan berbagai informasi tentang sarung wedani. Pemasaran online mengoptimalkan pemasaran sarung wedani melalui media digital. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan iklan online, media sosial, atau email. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.